Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Kembali lagi bersama Miss Bunga dalam pelajaran bahasa Inggris. Nah, kali ini kita hanya akan mereview pelajaran atau materi yang sudah kita pelajari sebelumnya di bab 3 dan bab 4, yaitu tentang labels and procedure tags. Jadi bisa dibilang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengingat kembali apa sih social functions, generic structure, and also language features of a label and procedure tags. Dan juga di sini kita bahasnya dalam bentuk nanti pembahasan soal-soal yang ada di buku latihan kalian. Jadi kalian bisa menonton sambil dibuka buku latihannya ya. Okay, so our learning objective is to have a quick review of what we have learned in chapter 3 and 4 and also to discuss some questions from chapter 3 and 4. Kita mulai dari bab 3 dulu, yaitu tentang label. Labelnya di sini yang muncul adalah label makanan. Di buku kalian ada label makanan dan obat-obatan dan juga minuman. Nah, kita ingat kembali dari social functionnya, fungsi sosial. Untuk apa? Apa gunanya ada label pada obat atau pada makanan? We can say that the purpose or the social function of a label is to give information about a product. Memberikan informasinya macam-macam ya. Kita sudah belajar, terdiri dari nama produk itu sendiri, kemudian mungkin ada tanggal kadaluarsanya, tanggal manufaktur atau pembuatannya, komposisinya, dosisnya dan sebagainya. Nah, di sini disebutkan pada parts of label. Tidak semuanya harus ada. Pada sebuah label tidak semuanya harus ada lengkap seperti ini. Misalnya hanya ada product name, kemudian description, and then also the expiry date tanpa ada suggested uses or dosage. Tapi dia bukan obat-obatan. Memang biasanya pada makanan tidak ada saran dosisnya berapa kali gitu ya, karena makanan bukan obat. Nah, jadi tidak harus semuanya ada bagian-bagian dari label ini. Kemudian language features. Ada apa saja pada sebuah label? Yang pertama ada imperatif. Imperatif ini adalah kalimat yang diawali dengan base verb atau kata kerja bentuk 1, bentuk paling awal. Kemudian ada noun phrases, prasakata benda. Kemudian ada ungkapan-ungkapan seperti serving size, dosage, daily value, dan sebagainya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal ini. Dari teks yang pertama dulu, di sini ada teks tentang minuman. Berarti drink label. Minumannya di sini namanya mereknya adalah Chippewa brand. Evaporated milk, berarti dia susu. Nah, kita baca soal pertama. What is the product made of? Jadi terbuat dari apakah produk tersebut? Kalau kalian baca pada teks bagian notisnya, jadi ini sudah saya potong, kita fokus pada bagian notice. Kemudian ada tulisan the milk used is pure cow's milk. Jadi susu yang digunakan pada produk ini adalah susu sapi murni. Maka bisa dibilang jawaban atas pertanyaan pertama ini adalah A, pure cow's milk, karena murni, tidak dicampur apa-apa. Kemudian based on the label, how is a glass of whole milk made? Kalau mau buat susu segelas, caranya gimana? Apakah produknya langsung dituang sampai gelasnya penuh tuh satu gelas? Nah, kalau kalian baca di teks, di soal ada kata whole milk, ternyata di teks juga keluar kata whole milk. Nah, terus kalian baca kalimatnya dari awal di mana ada kata whole milk. The resulting product after adding one part of water to contain sufficient will not be under the legal standard for whole milk. Ada kata-kata adding one part of water. Ternyata kalau mau bikin susu segelas ya jangan kalian taruh semua produknya sampai penuh gelasnya, tetapi dicampur dengan air. Maka jawabannya delta, add water to the milk. Jadi caranya cari dulu clue di soal, clue-nya whole milk. Nah, carilah clue tersebut di teksnya, kata yang sama yaitu whole milk. Next, ada kata evaporated milk. Susu yang sudah dievaporasi. Maksudnya apa nih? What is the meaning of the underlined word? Apakah A, to change solid thing into liquid, atau B, to change a liquid into vapor, atau yang vapor, yang C, to make something more liquid, or D, to make something hard?
Kalau kalian sudah belajar misalnya proses perubahan zat, ada namanya berevaporasi. Apa tuh artinya? Menguap. Kalau sudah tahu menguap perubahan dari zat apa ke zat apa, kalian bisa menjawab soal ini. Jawabannya adalah yang D, to change a liquid into vapor. Berarti untuk mengubah dari yang tadinya zat cair, dari cairan menjadi uap. Jadi bukan dalam artian susunya nih menguap keseluruhannya, tapi cairan dalam si susu itu, kan susu sapi tadinya bentuknya cair sekali. Nah, itu sudah diuapkan sehingga kandungan airnya berkurang, maka dia di situ jadi susunya mungkin kental. Karena itulah ketika digunakan harus ditambahkan air. Ini ada bonus beberapa kata yang mungkin kalian perlu ketahui untuk menambah vocabulary kalian saja, karena pada soal teks seperti ini, vocabulary kalian juga akan diuji khususnya pada soal-soal yang menanyakan sinonim, meaning, ataupun antonim. Seperti contohnya tadi, ditanyakan arti. Sini ada kata pure, jadi pada teks muncul kata pure, artinya adalah not mixed with anything else. Tidak dicampur apapun, murni. Sinonimnya bisa authentic atau natural. Kemudian ada kata reduced, dia verb, kata kerja, artinya to make something smaller in size, amount, degree, etc. Sinonimnya bisa lessen or lower. Reduce, mengurangi. Kemudian ada kata dilute, mencairkan. To make a liquid weaker by mixing in something else. Sinonimnya bisa water down or thin out. Kemudian yang keempat ada kata excellent, dia ini kata sifat adjective, artinya adalah extremely good, bagus sekali. Sinonimnya adalah outstanding or super. Kita pindah ke teks berikutnya. Di sini ada directions after opening. Ini masih teks yang sama tentang susu yang tadi. Pertanyaannya, what should a person do when they want to give the product to an infant? Ke anak bayi. Kalian cari nih, clue-nya sudah ada, an infant. Cari di teks mana kata infant. Ternyata ada di kalimat terakhir. For infants, dilute with boiled water according to the age and strength of the child. Berarti silakan dicairkan, ditambahkan air yang sudah direbus. Maka jawabannya adalah yang D. Ada kata dilute, ada kata boiled water. Sama seperti di teks. Nah, teks kedua, kalau tadi susu, sekarang di sini ada gambar anggur. Berarti kira-kira dia mungkin adalah minuman berperisa anggur. Nah, di sini kalian lihat pertanyaan pertamanya, how many servings can be provided from one can of the product? How many servings? Kalian langsung cek biasanya ada di nutrition facts. Ada kata serving, dilihat jumlahnya, servings per container, berarti dalam satu tempat itu, satu container, bisa dijadikan berapa sajian? Ternyata 28, maka jawabannya adalah yang delta, about 28. Masih tentang teks yang sama yang ditanyakan, the information about bla 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 can't be found on the label. Can't be found berarti yang tidak bisa ditemukan atau tidak terdapat pada teks. Kalian cek satu-satu dari A. Nutrition facts ada. Ingredients ada. Distributor ada, distributed by. Berarti yang tidak ada adalah harga. Yang tidak ada adalah harga, price. Nah, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang procedure tax. Jadi di sini sama kita bahas dari social functionnya terlebih dahulu. Social functionnya adalah to explain how people make or do something. Menjelaskan bagaimana sesuatu itu dibuat atau dilakukan. Kemudian structure-nya terdiri dari aim or goal. Biasanya ada pada bagian title atau judul. Kemudian materials, bahan-bahannya, ingredients-nya. Yang terakhir ada steps, langkah-langkahnya itu sendiri, the procedure. Language features-nya ada imperative, noun phrases, and also adverb of manner. Nah, di sini ada contoh teks pertama. Pertanyaannya, the text mainly discusses, berarti yang ditanyakan adalah topik yang dijelaskan pada teks ini kebanyakan apa yang dijelaskan? Apakah tentang bahan-bahan yang diperlukan? Ataukah tentang cara membuatnya? Di sini judulnya How to Make a Paper Mask. Berarti goalnya atau aimnya adalah to make a paper mask. Cara membuat. Maka dari situ kalian bisa menyimpulkan
keseluruhan teks akan menjelaskan tentang the way to make a paper mask sesuai dengan goalnya yang ada di bagian title. Pertanyaan kedua dari teks yang sama, what do we need to make holes for the eyes? Kita butuh apa sih kalau mau bikin lubang untuk bagian mata? Ini kan mau bikin masker dari kertas. Mau bikin topeng dari kertas. Kalau mau bikin topeng pada bagian matanya supaya bisa lihat harus ada lubangnya. Kita cari di sini kata eyes atau lubang, holes or eyes. Ternyata ada di mana? Ada di step keempat. Fourthly, use a cutter to make the holes for the eyes. Nah, jawabannya yang D, cutter. Masih untuk teks yang sama, to put the mask on your face, you should harus apa? To put the mask on your face, berarti kalau misalnya mau dipakai topengnya tadi, harus apa? Kita harus melakukan apa? Kalian bisa lihat pada langkah terakhir. Try your mask on. Coba topeng. Kalau topeng dicoba, ini topengnya di awal sudah disebutkan ya, throw a pattern over face. Berarti ini topengnya ya untuk wajah. Mau dicoba, berarti dicobanya kemana? Ke wajah. Maka kalau ditanyakan untuk meletakkan si topeng pada wajah, harus apa? Maka jawabannya sudah terwakilkan dengan last step, walaupun di situ tidak ada kata face disebut. Try your mask on by hooking the rubber bands on your ears. Jadi jawabannya delta. Nah, selanjutnya ini contoh soalnya adalah melengkapi dengan kata yang tepat. Jadi kalian benar-benar dites pemahaman dari arti kata pada teks ini, meaningnya. Di sini judulnya adalah How to use a correction pen. Jadi cara menggunakan tip X, kalian biasanya sebutnya. Shake well the correction pen. Berarti pertama dikocok terlebih dahulu. Tahu semua ya, pakai cara pakai tip X yang cair. Dikocok terlebih dahulu, kemudian dibuka. Apanya yang dibuka? Open D, A, cap, label, word, or liquid. Apa yang dibuka? Apakah A, cap, tutup, B, label, labelnya yang dibuka, mereknya, C, word, buka katanya, atau yang D, liquid, dibuka cairannya. Nah, sudah tahu ya jawabannya adalah yang A, buka dulu tutupnya kalau mau dipakai. Terus kedua, press the tip of the pen on the misprinted word. Kalau sudah dibuka tutupnya, silahkan ditekan tip X-nya ke kata yang salah tadi, yang mau ditutup. Cover the word with the liquid. Tutupi si kata yang salah tersebut dengan cairan dari tip X. Nah, kemudian let the liquid bla bla bla. Biasanya kalian kalau pakai tip X, sudah ditutup dengan cairan tip X nih, kalian apakan? Apakah let the liquid dry, thin, thick, or white? Dry itu kering, thin itu tipis, thick itu tebal, white itu putih. Pasti jawabannya adalah ditunggu sampai kering, dry. Nah, ini ada beberapa tips kalau kalian mengerjakan soal reading comprehension. Jadi bentuknya teks, entah itu label, procedure, ataupun teks lainnya. Teks yang pertama adalah leave difficult question for the end. Jadi kalau ada soal yang susah, kalian jangan terlalu terfokus pada soal itu, nanti waktunya habis untuk berpikir tentang satu soal itu aja. Yang lain nggak sempat dicek. Jadi nanti, tinggalkan dulu, nanti balik lagi ke soal tersebut. 2. Don't start reading the text before looking at the task. Jadi kalian sebenarnya tidak perlu langsung membaca teksnya dari awal sampai akhir kemudian baru baca soal. Karena apa? Nanti abis baca soal pasti kalian akan balik lagi ke teks tersebut, baca lagi teksnya. Nah, untuk mempersingkat waktu ada baiknya kalian baca dulu soalnya baru baca teksnya. Nomor 3, read the task carefully. Jadi tentu saja harus baca pertanyaannya dengan hati-hati. Misalnya ada soal true or false. Padahal yang ditanya yang true, yang betul, ternyata kalian malah pilihnya yang salah. Mungkin nggak terjadi, mungkin kalau kalian nggak teliti. Makanya jadi harus carefully. Kemudian get better at scanning. Jadi ada namanya membaca scanning. Membaca scanning ini kalian hanya mencari informasi tertentu pada teks. Contohnya tadi kita dapat keyword whole milk misalnya pada teks pertama. Ya udah kalian baca cepat hanya mencari kata itu saja, whole milk. Tidak perlu dibaca kata per kata dari awal teks sampai akhir teks. Dengan begitu kalian akan mendapatkan informasinya lebih cepat. Gimana caranya get better at scanning? Gak ada cara lain selain kalian sering membaca. Dengan begitu pasti akan tambah cepat bacanya, tambah jago scanningnya.
Kemudian yang kelima, improve your reading speed. Ini tadi ya sudah terjawab. Tambah sering baca, tambah cepat. Okay, so I think that's all for today. Thank you so much for paying attention. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.